Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan langsung saja membahas tentang ringkasan materi UTS. Yang pertama, kita akan membahas tentang syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah adalah hukum atau aturan dalam Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, hubungan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sumber utama syariah adalah Al-Quran dan hadis, serta dilengkapi dengan ijma' atau kesepakatan ulama dan juga qiyas atau analogi hukum. Kemudian yang kedua, fikih. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum praktis Islam yang diperoleh dari dalil-dalil syariah. Contoh, hukum sholat wajib 5 waktu, zakat, puasa, dan pernikahan. Fikih bersifat fleksibel karena hasil ijtihad ulama sehingga memungkinkan adanya perbedaan mazhab. Kemudian yang ketiga ada usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas metode dan prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum fikih, melibatkan kajian sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah penafsiran hukum. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Pada masa Rasulullah sebagai sumber langsung hukum syariah melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum bersifat sederhana dan langsung. Kemudian pada masa sahabat Nabi mengembangkan hukum berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah ijtihad Umar bin Khattab dalam berbagai kasus. Kemudian yang ketiga, masa imam mazhab. Tumbuhnya mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki metode ijtihad yang berbeda, namun tetap berlandaskan syariah. Kemudian yang keempat ada masa kontemporer. Hukum Islam terus berkembang untuk menjawab persoalan modern seperti ekonomi, Islam, bioetika, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang toharo atau bersuci. Toharo adalah tindakan membersihkan diri dari najis atau hadas agar dapat melaksanakan ibadah. Macam-macam toharo: wudu, membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua ada tayamum, pengganti wudu menggunakan debu bersih jika tidak ada air. Kemudian yang ketiga ada mandi wajib, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah junub, haid, atau nifas. Kemudian hal-hal yang membatalkan toharo: buang air kecil atau besar, tidur lelap, menyentuh lawan jenis dengan syahwat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang sholat. Pengertian ini, sholat adalah ibadah wajib atau sunnah yang menghubungkan manusia dengan Allah melalui doa dan gerakan tertentu. Jenis-jenis sholat: sholat fardu, yaitu sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada sholat sunnah, sholat tambahan yang dianjurkan seperti tahajud, duha, witir, dan tarawih. Kemudian syarat dan rukun sholat. Syaratnya yaitu kita bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan memasuki waktu sholat. Kemudian yang kedua rukun, yaitu niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Kemudian macam-macam sholat sunnah yang muakkad ditekankan, misalnya seperti sholat idul fitri. Kemudian ghairu muakkad atau tidak ditekankan, misalnya sholat sunnah rawatib tertentu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama memandikan, yaitu membersihkan jenazah sesuai dengan aturan Islam. Kemudian yang kedua ada mengkafani, yaitu membungkus jenazah dengan kain putih bersih. Kemudian yang ketiga ada menyolatkan, yaitu melakukan sholat jenazah sebagai doa kepada Allah. Kemudian yang keempat ada menguburkan, yaitu memakamkan jenazah sesuai dengan tata cara Islam. Kemudian kita akan membahas tentang puasa ya. Pengertian dari puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis puasa, yaitu pertama puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, Arafah, Asyura, dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, haid, nifas, hubungan suami istri, dan sebagainya. Kemudian ada kondisi khusus di mana orang tersebut tidak wajib berpuasa, seperti
Orang yang sakit, musafir, wanita hamil atau menyusui diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti atau mengkodok dan bayar fidyah ya. Kemudian kita akan membahas tentang zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak, mustahik sesuai syariat Islam. Jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk membersihkan diri dan menyempurnakan puasa. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat dari harta kekayaan seperti emas, perak, hasil tani, perdagangan, dan lain-lain. Cara kita membayar zakat ada kadarnya ya. Untuk membayar zakat itu, kadar zakat fitrah itu yaitu sebesar 2,5 kg makanan pokok atau beras ya. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Kemudian ada golongan penerima zakat yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muamalah, riqab atau hamba sahaya, atau ghorimin atau orang berhutang, atau fisabilillah di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.